Pertama Pak, pertanyaan kami di sini, apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi kepala desa? Jadi kalau soal motivasi sebenarnya ini kan pimpinan dari atas menunjuk ya. Artinya kami ini kan di PJ kan. Kami memulai sebagai tugas sebagai kepala desa itu sebenarnya ditunjuk oleh pimpinan kami karena kami ASN wajib untuk ditunjuk sebagai pejabat kepala desa. Karena kami bukan kepala desa definitif, tapi kami diberi tugas tambahan untuk memimpin desa. Kalau secara pribadi motivasinya sebenarnya nggak ada untuk kalau motivasi saya untuk jadi kepala desa tentunya itu melaksanakan tugas yang sudah diemban itu menjadi pemimpin di dalam desa, itu aja motivasinya karena berdasarkan perintah untuk menjalankan tugas dari pemerintah. Terus visi misi Bapak untuk menjadi kepala desa sementara ini apa? Jadi kalau visi dan misi untuk sementara, karena dari awal kan kami itu bukan pejabat definitif, artinya sebelum menjadi kepala desa pasti ada visi dan misi. Jadi kami ini melanjutkan visi dan misi yang sudah kian ada, artinya mau membangun desa, mau mensejahterakan masyarakat desa itu saja. Dan bagaimana proses pengambilan keputusan Bapak di desa ini sehingga dapat melibatkan masyarakat dalam terlibat dalam keputusan Bapak? Oh ya, kalau masalah keputusan tentunya itu didasari dari musyawarah desa. Jadi di desa kan ada namanya musyawarah desa yang melibatkan semua komponen masyarakat dan juga lembaga di desa, baik BPD, baik LPM, Karang Taruna, organisasi yang lain, yang penting yang ada di lembaga termasuk juga masyarakat semua. Dalam Bapak menjabat sebagai kepala desa sementara ini, apa tantangan yang terbesar yang pernah Bapak alami? Ya, kalau masalah tantangan banyak. Jadi kadang keputusan itu belum tentu mau dilaksanakan atau belum tentu mau diterima oleh sebagian masyarakat. Ada juga keputusan yang memang diterima dan bahkan didukung. Jadi mungkin segelintir kecil saja yang memang banyak menentang atau banyak versi yang lain yang mereka mau. Jadi kita tetap komit aja sesuai dengan keputusan musyawarah. Terus bagaimana Bapak mendeskripsikan gaya kepemimpinan Bapak di sini? Ya tentunya ini kan berdasarkan pengalaman. Jadi saya seorang guru, ketika ditugaskan sebagai pejabat sementara di desa, pastinya pola kepemimpinannya tentu tidak jauh beda dengan pola kepemimpinan yang ada di sekolah. Jadi bekerja sama dengan perangkat desa, bekerja sama dengan masyarakat desa dan juga tokoh-tokoh yang ada di desa dalam menjalankan segala roda pemerintahan di desa. Jadi kemudian bagaimana Bapak menjaga komunikasi yang baik dengan warga desa dan apa metode yang atau saluran komunikasi yang ada di Bapak? Ya, kalau menjaga komunikasi tentunya ya pastinya di setiap kegiatan kita tetap harus hadir, suka, duka. Jadi kepala desa dan perangkat desa turut hadir pada saat itu. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jadi itulah cara untuk menjaga supaya kita tetap bersama dengan masyarakat. Jadi itu salah satunya. Lalu bagaimana Bapak memberdayakan masyarakat desa agar mereka lebih mandiri dan berdaya saing? Jadi caranya memberdayakan ya tentunya di dalam program desa, di anggaran khusus untuk tahun 2023 ada kan pemberdayaan di situ. Pemberdayaan itu dalam bentuk intervensi atau bantuan bibit kepada masyarakat. Jadi tahun 2023 ini kan kita sudah programkan. Artinya dengan kita memprogramkan ini, jadi walaupun hanya sedikit yang kita berikan kepada masyarakat, maka tentunya dengan sedikit itu mereka bisa mengembangkan lebih besar lagi atau lebih banyak lagi. Demikian juga dengan bidang pertanian.
Artinya walaupun bantuan yang diberikan desa itu tidak seberapa, tetapi dengan memberikan bantuan itu, ya otomatis mereka bisa berlomba-lomba bagaimana supaya bisa meningkatkan ke tingkat yang lebih banyak lagi. Kira-kira. Apa saja program yang telah Bapak inisiasi untuk pembangunan desa dan apa hasil yang sudah pernah dicapai dalam membangun desa? Ya, pertama untuk jangka waktu ini kan saya diangkat kurang lebih 3 bulan yang lalu, artinya Februari yang lalu. Jadi program atau kegiatan ini kan sebenarnya sudah berjalan ya, artinya sudah ditetapkan melalui program APBDes. Ya. Jadi program-program itu sebagian sudah dilaksanakan. Hal-hal seperti fisik, artinya untuk tahap pertama pengajuan untuk dana desa itu ada, khusus untuk dana desa ada 10 atau 11 kegiatan, tetapi untuk tahap 1 itu ada 4. Jadi 2 sudah terlaksana, itu ada pembangunan parit dan juga ini dalam bentuk sanitasi, dan ada 2 di dusun 1 yang sudah terlaksana, dan 2 lagi untuk tahap 1 ini di dusun 2, yaitu mungkin depan rumah Dalin sama depan balai pertemuan, itu untuk tahap 1. Jadi mungkin minggu ke depan ini sudah bisa jalan. Nanti bagaimana Bapak mengevaluasi keberhasilan program-program yang telah dijalankan di desa? Ya, artinya kalau mengevaluasi itu tentunya dari hasil kerja, ya, misalnya dalam pembangunan fisik juga dilaksanakan, maka otomatis kita melibatkan ada pihak, kalau misalnya ini fisik ini ada pihak yang mensertifikasi kelayakan daripada fisik yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Artinya mereka sertifikasi ini sudah pas sesuai dengan aturan atau termasuk juga masalah strukturnya dan lain sebagainya untuk pembangunan fisik. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain, ya tentunya dari hasil yang sudah dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan, apakah ada hasilnya atau tidak. Nanti harapan Bapak dalam rencana untuk desa ini ke depan? Ya tentunya harapan saya desa ini bisa lebih berkembang lagi, ya, bisa lebih maju lagi, masyarakatnya bisa mandiri dan sejahtera. Apalagi desa kita kan kategorinya itu di profil desa itu adalah desa maju atau desa berkembang. Itu saja. Hanya itu pertanyaan kami. Oke, terima kasih. Ya Allah.